Ya, saya rasa di bagian sebelumnya sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan antiderivatif. Semoga nanti teman-teman bisa menangkap ya maksud saya di video yang sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, ini ada sedikit penekanan kembali, sedikit kita ulas kembali tentang materi yang sebelumnya. Nah, yang kaitannya dengan antiderivatif, ini secara umum kita misalkan, diketahui suatu fungsi f(x). Kita hendak menemukan suatu fungsi f kapital x sedemikian sehingga turunan dari f besar, ini adalah f(x). Nah, fungsi f besar x selanjutnya yang kita sebut sebagai suatu antiderivatif dari fungsi f. Gitu ya. Itu inti dari yang kita jabarkan tadi di part sebelumnya. Nah, secara umum kita misalkan f adalah suatu antiderivatif dari f dan c adalah sembarang konstanta. Maka turunan dari f besar x tambah c ini sama dengan f aksen x ditambah 0. Ingat 0 karena c ini berupa konstanta. Begitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah fx. Maka fx ditambah c, entah untuk berapapun konstantanya, itu juga merupakan antiderivatif dari fx. Begitu ya. Saya harap ini sudah jelas. Nah, selanjutnya, tadi itu penjelasan yang tadi mengantarkan kita pada suatu teorema. Ini ada teorema, ada definisi. Nah, misalkan f dan g, keduanya adalah antiderivatif dari fungsi f kecil pada interval i. Maka gx sama dengan fx ditambah c untuk sembarang konstanta c. Begitu, ini untuk teorema kita yang pertama. Kemudian ada juga definisi. Definisi tentang apa ini? Ini adalah definisi tentang integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu misalkan f merupakan suatu antiderivatif dari f kecil. Integral tak tentu dari f kecil itu didefinisikan sebagai tanda integral fx dx sama dengan f besar ditambah c, di mana c ini adalah sembarang konstanta atau konstanta integrasi. Gitu ya. Nah, terus kita diantarkan lagi pada suatu teorema. Nah, teorema ini terkait dengan teknis bagaimana kita mencari integral. Nah, kalau di sini kita mencari integral, ini berlaku untuk setiap pangkat rasional R, berapapun bilangan rasional yang tidak sama dengan min 1. Gitu ya. Dimana integral dari xr dx ini sama dengan xr tambah 1 per r tambah 1 tambah c. Begitu. Nah, nanti teorema 1.2 ini akan kita gunakan untuk membahas contoh soal. Gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nih, kita punya contoh yang pertama, contoh sederhana saja dulu. Jadi, kita diminta menentukan integral dari 3x kuadrat dx. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan, penulisan integral ini harus diiringi dengan dx ini. Begitu ya. Jadi yang ini, yang saya garis bawahi ini sepaket. Tidak boleh dipisah. Begitu. Nah, ini untuk jawabannya, ini tinggal kita ikuti dari teorema 1.2 tadi. Di mana nanti integral dari 3x pangkat 2 dx itu sama dengan 3 dibagi pangkatnya 2 di sini. Dari pangkatnya 2 ditambah dengan 1. X 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah 1. Jangan lupa harus ditambah dengan C, karena ini tadi integral tak tentu. Begitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah
X pangkat 3 tambah C. Saya rasa ini tidak begitu susah ya, karena bentuknya juga masih sederhana. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya nanti kita punya yang kita cari integralnya adalah fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita menggunakan sifat-sifat pangkat ya. Jadi nanti sederhanakan dulu. Dari bentuk 1/x pangkat 3, ini kan kita bisa buat dalam bentuk ini ya. Dengan pangkatnya jadi pangkat negatif. Nah, kemudian sama seperti yang tadi kita gunakan teorema 1.2 yang ini di bagian ini, sehingga nanti kita temukan itu sama dengan X pangkat min 2 per min 2 ditambah C, atau sama dengan min setengah X pangkat min 2 tambah C. Gitu ya. Jadi nanti yang di bawah ini pangkatnya, pernya, penyebut ya, penyebutnya itu nanti adalah pangkatnya ditambah dengan 1. Kemudian dikali dengan variabelnya yaitu X, kemudian dipangkatkan dengan pangkatnya ditambah 1. Begitu. Nanti tinggal diikuti algoritma yang ada pada teorema 1.2. Begitu. Nah, selanjutnya supaya nanti lebih luas, ini saya punya 2 latihan soal di sini. Nah, latihan soal kita semuanya ini memuat bentuk akar ya, tapi tetap bisa kita cari. Nah, kalau dari sini, ini nanti kita menggunakan teorema 1.2, ini nanti bentuk lainnya bisa kita ganti jadi X pangkat setengah D. Nah, dari sini silahkan dicari. Kemudian yang ini juga sama. Jadi kalau yang tadi itu bentuknya langsung, yang ini jadi integral 1 per X pangkat 2, maaf, 1 per 3. Gini ya, X pangkat 1 per 3 dx. Atau ini nanti sama dengan integral dari X pangkat min 1 per 3 dx. Nah, dalam bentuk ini silahkan nanti dicari hasilnya ya. Nah, nanti untuk hasilnya, jawabannya silahkan di-upload di Bella. Ini nanti akan menjadi tugas kalian. Begitu ya. Ya, saya rasa untuk pembahasan tentang antiderivatif, kemudian integral, kemudian nanti tadi aturan pangkat, itu saya cukupkan sampai di sini. Silahkan waktunya yang ada ini digunakan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Ini juga sudah saya berikan petunjuk. Nah, kemudian nanti kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan, saya tetapkan di belanya masing-masing. Begitu ya. Terima kasih semuanya.